Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak Adam ketika sudah meninggal dunia akan terputus amalannya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Pertama tadi dibilang atau saya sampaikan, Nasrul Fikrah, penyebaran pemikiran dengan Al-Quran ini ketika diwakafkan dipelajari. Yang kedua, Tanmiyatul Kafa'ah, yaitu penumbuhan potensi sehingga akan menjadi anak-anak atau yang pelajarinya dapat pahala ilmu, pada akhirnya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya sekolah di SDIT Al-Khairat, banyak sekali yang saya dapatkan. Guru-gurunya sangat baik dan selalu mendukung kami. Seperti saya menyukai ekstrak tahfidz. Berkat dukungan dan kesempatan yang diberikan, saya pernah masuk 12 besar lomba tahfidz nasional se-Indonesia. Di SDIT Al-Khairat sendiri ada banyak ekstrakurikuler menyenangkan, mulai dari ekstra pilihan seperti tahfidz, karate, tenis meja, panahan, dan juga melukis. Dan katanya akan ada ekstra baru, yaitu ekstra robotik dan juga hadroh. Lumayan nih yang suka ngutak-atik sesuatu, bisa ikut robotik, atau yang suka mukul-mukul meja sambil nyanyi. Mending ikut hadroh aja, biar gak sia-sia tuh bakatnya. Sekolah di SDIT Al-Khairat. Saya senang sekali sekolah di SDIT Al-Khairat karena SDIT Al-Khairat sekolah Al-Quran terbaik, mencetak generasi Qurani dan berprestasi. Di sekolah, saya menyukai kegiatan ekstra seperti ekstra berenang, karate, menggambar, dan mewarnai. Alhamdulillahnya, ketika ada perlombaan, saya meraih juara mewarnai dan dildacil. Cita-cita saya ingin menjadi ilmuwan. Semoga Allah mengabulkan permintaan saya. Alasan saya bersekolah di SDIT Al-Khairat karena guru-gurunya baik dan ramah. Lingkungannya pula bersih, aman, dan asri. Teman-temannya pun banyak dan baik. Sistem pembelajaran di SDIT Al-Khairat asik dan mudah dipahami. Pendidikan agama merupakan pendidikan yang dapat membentuk karakteristik anak-anak seperti mereka terbiasa sholat tepat waktu 5 waktu.
membiasakan makan dan minum dengan duduk, melakukan sholat duha dan murojaah, ada pelajaran fiqh, dan membiasakan tertib untuk melepas alas kaki dan menatanya sebelum masuk masjid. Alasan mengapa anak saya disekolahkan di SDIT Al-Khairat, karena di sini pendidikan akademisnya bagus, pendidikan agamanya juga baik, serta melahirkan hafiz dan hafizah Al-Quran yang terbaik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi mengenai ahammiyatu ma'rifatillah, yaitu urgensi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi suatu perkara yang penting, yang patut bagi setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah untuk mendalaminya. Kenapa kita katakan patut dan harus? Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki ahamiyah, yaitu urgensi yang sangat tinggi sekali. Ada 3 hal setidaknya yang patut kita fahami tentang urgensi ma'rifatillah ini, ya, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah karena maudhu'nya, yaitu pembahasannya. Yang kita bahas, sahabat sekalian, tidak main-main, yaitu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala empunya dari alam semesta ini. Karena yang kita bahas adalah pemilik alam semesta, sehingga menjadi kewajiban bagi kita memahami dengan baik tentang ma'rifatullah ini. Sahabat, maudhu' daripada ahammiyatu ma'rifatillah ini adalah Rabbul Alamin, yaitu Rabb empunya, Rabbul Alamin, Al-Alamin yaitu pemilik alam semesta ini. Penting bagi kita memahami urgensi ini karena sebagai seorang muslim, mukmin yang sangat dan wajib meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengenal Tuhan semesta alam. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'id Al-Jathiyah ayat 36 Allah berfirman, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka bagi Allah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Mengingat kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu tinggi di antara alam semesta ini, di antara makhluk-makhluknya, maka mempelajarinya, terlebih mendalami mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keharusan bagi kita semua. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asy-Syaikh Sa'di mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, adalah yaitu mengenai eratnya kaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu eratnya ibadah ini dengan ma'rifatullah. Karena sungguhnya kesempurnaan ibadah
dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Bahkan setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkat ibadahnya. Semakin dalam, semakin tinggi pengenalannya, ma'rifatnya kepada Allah, maka akan timbul semangat ibadah yang tinggi dalam hati seorang hamba. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, lemah ma'rifatullahnya, maka inilah yang menjadi penyebab seorang malas atau susah beribadah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus memahami urgensi daripada ma'rifatullah adalah pemahaman dan pengetahuan. Yaitu poin yang kedua, kita harus memahami dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pengetahuan dan pemahaman ini harus didukung dengan kuwatud dalil. Apa itu kuwatud dalil? Kuatnya dalil tentang ma'rifatullah. Setidaknya ada 3 hal mengenai kuwatud dalil ini yang wajib bagi seorang mukmin untuk mendalaminya. Saya sampaikan kepada sahabat semua, kita wajib mendalaminya, bukan menguasainya. Kalau menguasainya itu fardu kifayah, tetapi memahaminya dengan mengetahui dalil-dalilnya menjadi fardu ain, apalagi mengenai Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah karena adanya dalilun naqli. Kekuatan dalilun naqli dalam Al-Qur'an ataupun al-hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Qulillah, katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakan Allah. Surah Al-An'am ayat 19. Dalam tafsir jalan lain diterangkan bahwa ayat ini turun ketika orang kafir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bawalah kepada kami saksi terhadap kenabianmu, karena ahli kitab mengingkarimu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan. Hadirin sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menegaskan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup menjadi dalil akan ahammiyati ma'rifatillah, ya, urgensi tentang ma'rifatullah. Yang kedua, ada dalilul aql, yaitu akal logika. Dalil akal logika yang kita maksudkan di sini bukan logika semu, bukan logika tanpa dasar, tanpa asas, tanpa ilmu, tanpa dalil, bukan. Tetapi adalah logika yang disokong dengan pengetahuan yang memadai. Dengan bahasa lain adalah logika yang berlandaskan akal sehat. Dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih pergantian antara siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang berfikir. Sahabat, dalam bahasa Arab ulul albab, ya, ulul pemilik. Al-albab asal katanya lubun. Lubun itu adalah inti, ya, inti pemikiran. Artinya orang-orang yang mampu menggunakan inti pemikirannya hanya orang-orang yang memang sebelumnya menggunakan akal sehatnya, menggunakan logikanya dalam perkara-perkara yang benar, dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang memang sangat menjadi kebutuhan oleh manusia kebanyakan.
Oleh karena itu, dalil yang kedua adalah dalilun akal. Dalam surah lain, surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita begitu pentingnya akal ini dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Yunus ayat 101. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda-tanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mewujudnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menggunakan akal kita, akal sehat kita. Ketika melihat langit, ada rasa khauf dalam hati kita, ada rasa bahagia dalam hati kita. Ketika melihat gejala-gejala gunung meletus, ada rasa takut dalam hati kita. Ketika terjadi bencana alam, banjir, longsor dan lain sebagainya, hati kita berkata, sungguh hal ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi adalah atas perintah Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menggunakan akal kita untuk ma'rifatullah. Yang ketiga adalah dalil fitri, yaitu naluri, sunnatullah, fitrah manusia. Itu juga menjadi dalil dalam diri kita untuk ma'rifatullah. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan ruh ke dalam rahim seorang ibu, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan ruh tersebut dan Allah bertanya, "Apakah engkau bersaksi terhadap ketuhananku?" Maka ruh tersebut menjawab, "Iya ya Allah, saya bersaksi." Nah, kemudian ruh ini yang memiliki fitrahnya, yaitu mengenal Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rahim seorang ibu, dia lahir setelah 9 bulan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka ayahnya atau ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa tidak dikatakan menjadikan dia Islam? Karena fitrahnya sudah Islam, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jika ada anak, ya, sahabat sekalian, ada anak lahir dari rahim siapapun, dari rahim orang Islam, orang Nasrani, orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, meninggal dia semasa kecilnya, maka dia akan masuk surga karena fitrahnya masih membawa fitrah awal. Inilah yang 3 dalil yang wajib kita fahami dan menjadi urgensi kenapa kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga sebagai urgensi daripada ma'rifatullah ini adalah as-samarat. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, mereka yang mendalami tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan samarat. Apa itu samarat? Hasil atau buah daripada ma'rifatullah. Sahabat, hasil atau buah daripada ma'rifatullah ini bukan sekedar duniawi, ya. Lebih dari itu, mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka buah yang akan dirasakannya yang pertama kali atau hasilnya adalah yang pertama at-tuma'ninah, ketenangan jiwa. Sebagaimana Allah berfirman,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa jadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mau menyampaikan kepada kita yang pertama, orang yang memiliki ma'rifatullah dengan baik, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, kalau orang-orang beriman gundah hatinya, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena hanya dengan berzikir hati bisa jadi tenang. Yang kedua adalah al-amnu, rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan, rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki ma'rifatullah dalam hatinya adalah al-hurriyah, yaitu kemerdekaan. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki iman yang kuat, kemudian akidah yang kuat, mereka selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in saat awal-awal keislaman, walau mereka masih berstatus hamba sahaya, mereka tetap merasakan al-hurriyah, kemerdekaan. Kenapa? Karena mereka memiliki Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Yang keempat, bagi mereka yang memiliki ma'rifatullah dalam hatinya akan mendapatkan al-barakah, yaitu keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Yang kelima yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki ma'rifatullah adalah al-khalifah atau kekuasaan, dan yang keenam adalah tamkinuddin, yaitu teguhnya agama di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dua poin ini dalam satu ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablikum wa la yumakkinanna lakum dinalakum alladhi tarda wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji akan memberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan yang bertakwa bahwa mereka akan dijadikan khalifah-khalifah di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka terhadap agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah janjikan kepada mereka keamanan serta kenyamanan. Surah An-Nur ayat 55. Sahabat, yang ketujuh adalah al-hayatut thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah sampaikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan serta dia beriman yakin kepada Allah, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97. Ini yang akan didapatkan oleh orang yang beriman selama dia di dunia. Sahabat sekalian, ini yang didapatkan oleh orang-orang yang memiliki ma'rifatullah selama di dunia. Ya, ada 7 poin yang tadi kita sampaikan. Adapun yang akan didapatkannya selama di akhirat atau yang akan didapatkannya di akhirat kelak adalah yang pertama, dukhulul jannah atau masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada daris salam, surga, tempat keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua adalah mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah tentang orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh dengan keimanannya, yaitu mereka orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lebih besar selain ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan? Ketika seorang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segalanya yang Allah akan berikan kepadanya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, dua hal ini sebagai samarah, hasil yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari ma'rifatullahnya. Perkara-perkara yang kita sampaikan dari al-mawdu', ya, tema tentang ma'rifatullah ini yaitu Allah. Yang kedua mengenai dalil, kuatul dalil, kuatnya dalil tentang ma'rifatullah, dalilul akal, dalilul naqal, dan begitu fitrah manusia. Dan yang ketiga mengenai samarah, baik fid dunya atau fil akhirah, adalah semuanya menyampaikan kepada kita bahwa ma'rifatullah akan meningkatkan keimanan serta ketakwaan seseorang kepada Allah, yang akhirnya akan membuat dia menguat ibadahnya, semakin khusyuk ibadahnya, semakin takut dalam melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengenai ahammiyat ma'rifatullah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian begitu cepatnya menyebar di seluruh Indonesia. Saat makhluk berdiameter 0,125 mikrometer ini hadir, manusia telah dibuatnya panik. Suasana semakin mencekam ketika ada korban berjatuhan. Kami juga bertujuan membantu pemerintah memerangi COVID-19 bersama-sama dengan melakukan penyemprotan disinfektan.
pemberian hand sanitizer, hand soap, masker, dan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Kita bisa hentikan perang ini bersama-sama. Nah, mohon dukungan, mohon doanya. Semoga Allah izinkan untuk menghadapi persoalan ini. Allah berikan kesabaran pada kita semua sehingga dapat mengatasi semua persoalan sehingga selesai. Dan semoga Allah menyehatkan kita semua. Tunjukkan kepedulianmu melalui rekening donasi atas nama Gudang Zakat Al-Khairat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan sedekah di bulan-bulan lainnya. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, melalui program Jumat Sedekah, kami telah melakukan penyaluran berbagi food bank di daerah pemukiman padat penduduk di Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Di mana di daerah tersebut terdapat banyak lansia, disabilitas, dan balita yang membutuhkan asupan gizi yang cukup, terlebih kita semua masih di tengah pandemi COVID-19 yang harus selalu menjaga imunitas agar tubuh tidak lemah. Kami juga sekaligus menyalurkan berkah kurban yang merupakan program optimalisasi kurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban menjadi rendang dalam kemasan kaleng, di mana hal itu sebagai salah satu solusi ketahanan pangan di masa pandemi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kami berupaya dari rumah ke rumah menyalurkan program Jumat Sedekah tersebut. Semoga dengan adanya berbagi berkah food bank ini dapat bermanfaat untuk para penerimanya dan menjadi barokah untuk kita semua.